3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Mengaum, di bawah, Raja Kegelapan mengeluarkan raungan melengking. Sepertinya dia terluka. Dia tidak tahan lagi. Dengan raungan, dia turun dan menukik ke celah. Dia takut. Mau pergi? Mau kemana? Minuman dingin Qin-Chen, pedang lagi dipotong. Ledakan, bergemuruh dan menabrak, tetapi Raja Kegelapan tidak menoleh ke belakang, turun dengan gila-gilaan, dan akhirnya tenggelam ke dalam kegelapan tanpa batas dan menghilang sepenuhnya. Mata Qin-Chen berkedip. Dia ingin bergegas ke jurang di bawah, tetapi dia ragu-ragu dan berhenti. Meskipun kedua pedangnya melukai Raja Kegelapan, itu ada di jurang penguburan pedang yang ditutupi oleh susunan dan ditekan oleh leluhur pedang. Jika dia memasuki segel bawah tanah, dia mungkin tidak akan bisa saling menyakiti dengan mudah. Raja Kegelapan apa ini? Apakah itu kelinci? Begitu cepat, Qin-Chen membalikkan bibirnya. Jianzhu tertegun. Bocah ini tidak hanya menjatuhkan Raja Kegelapan, tetapi juga melahap kekuatan Raja Kegelapan. Jianzhu dapat dengan jelas merasakan bahwa Raja Kegelapan, yang sekarang menyelam jauh ke dalam jurang, terluka parah. Setidaknya untuk sementara, dia tidak memiliki kekuatan untuk keluar lagi. Dan tanpa ancaman Raja Kegelapan, tekanan pada Jianzhu ringan. Berapa tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat santai. Surga, ada penerus. Qin-Chen, jangan lupakan janjimu. Raja Kegelapan menyelinap ke dalam jurang, dan seluruh jurang penguburan pedang, peti mati perunggu yang tak terhitung jumlahnya mekar dengan cahaya. Dalam dua di antaranya, Xiao Wudao dan Ji Tianglong mengaum dalam sekejap, dan kemudian kedua kekuatan ini benar-benar sunyi. Setelah kilatan cahaya, peti mati perunggu juga mengembalikan warna kesederhanaan, dan tidak lagi mekar cahaya. Suara mendesing. Qin-Chen menyingkirkan pedang berkarat misterius itu, menyingkirkan pohon ajaib dan semut, lalu jatuh tepat di depan leluhur pedang. Qin-Chen yang lebih muda, aku sudah bertemu Jianzhu. Qin-Chen memberi hormat. Hahaha. Muda dan menjanjikan, tentu saja, muda dan menjanjikan. Jianzhu masih sedikit bingung. Dia langsung tertawa terbahak-bahak dan tampak bersemangat. Jianzhu, Hong Huangzulong dan Sui He Shengzhu juga melangkah maju. Boom! Yang satu berubah menjadi naga sungguhan dan bayangan virtual, yang lain berubah menjadi bayangan darah. Mereka datang langsung ke depan, dan Lord of the Abyss Devil juga melangkah maju. Siapa ketiganya? Tanya Sujian. Qin-Chen berkata sambil tersenyum. Salah satu dari ketiganya adalah Hong Huangzulong. Yang lainnya adalah Sui He Shengzhu. Mereka semua adalah pembantu yang dibawa oleh generasi muda dari koleksi Dewa Viantin di medan perang 10.000 kelompok etnis. Mereka semua kacau balau makhluk, dewa dan setan kekacauan kuno, dan mereka juga merupakan kelompok teratas. Tapi saya pikir mereka biasa saja. Qin-Chen, apa yang kamu bicarakan? Hong Huangzulong tiba-tiba menjadi marah. Orang tua, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Kami hanya karena penghancuran tubuh fisik, hanya menyisakan jiwa. Sekarang tubuh fisik yang kental hanya bisa memainkan 1000% kekuatan kita. Hong Huangzulong menggunakan cakar naga untuk menjelaskan sedikit makna, dan kemudian berkata, jika nenek moyang kita berada di masa kejayaannya, akan mudah untuk memusnahkan Raja Kegelapan, itu akan menjadi tamparan di wajah. Apakah itu? Qin-Chen berkata, Anda dapat membunuh orang kuat dari lautan alam semesta dengan tamparan. Batuk, metafora. Apakah kamu tidak mengerti metafora? Hong Huangzulong berkata, satu tamparan benar-benar berlebihan. Dua tamparan tidak bisa lebih. Qin-Chen terlalu malas untuk memperhatikannya, dan terus memperkenalkan penguasa Iblis Yuan, yang ini adalah penguasa Iblis Yuan, keturunan leluhur Iblis Yuan. Apa? Ledakan. Di satu sisi Master Pedang Abadi, udara pedang Tongtian tiba-tiba muncul, yang ganas. Tapi mata leluhur pedang itu terpaku. Dia hanya melihat Master Iblis Jurang, dan dia tertegun. Karena dia bisa merasakan bahwa meskipun penguasa Iblis Yuan adalah iblis, dia mematuhi perintah Qin-Chen. Kamu tidak perlu gugup. Tuan Iblis Jurang sudah menjadi pelayanku. Ikuti perintahku, kata Qin-Chen sambil tersenyum. Menguasai.
Tuan Iblis Jurang berkata dengan hormat. Ini, mata konyol Master Pedang Abadi. Keturunan Yuan Mo Laosu telah menjadi keturunan Qin Chen. Jika Yuan Mo Laosu tahu, berapa banyak darah yang akan dia muntahkan. Orang ini, apakah itu? Mata Jianzu berkilat dan dia memikirkan sesuatu. Tuan Jianzu, apa yang kamu ketahui? Qin Chen sedang terburu-buru. Batuk, jangan tanya aku tidak tahu apa-apa. Jianzu sedang terburu-buru. Qin Chen memutar mulutnya. Saya percaya Anda orang tua yang buruk. Dia percaya bahwa leluhur pedang ini benar-benar mengetahui sesuatu. Karena Qin Chen telah lama samar-samar menyadari bahwa orang kuat kuno ini tampaknya memiliki tata letak apapun. Kali ini, pengrajin tertinggi mengambil inisiatif untuk memberikan Xiao Wudao dan yang lainnya kepadanya, yaitu biarkan dia datang ke area terlarang Paviliun Pedang Tongtian untuk membantu leluhur pedang menekan Raja Kegelapan. Mungkin harus ada kontak di antara mereka dan nenek moyang pedang. Namun, karena pihak lain tidak mau mengatakannya, Qin Chen tidak akan memaksanya. Kalau begitu, Tuan Jianzu, aku akan pergi dulu. Qin Chen melengkungkan tangannya dan berkata, bukannya dia tidak ingin tinggal. Itu adalah ketika dia menyatu dengan surga dan jalan surga. Dia merasa ada banyak orang kuat yang berkumpul di luar surga. Apalagi saat ini, di luar langit, ada nafas yang mengerikan, yaitu datangnya kekuatan tertinggi lainnya. Dia harus mendukung yang ilahi. Baiklah, nenek moyang pedang mengangguk dan berkata kepada pedang abadi. Abadi, kamu bukan yang paling kuat di alam semesta, tetapi kamu memiliki hati tertinggi dari pedang. Kamu juga kelompok teratas dalam pedang abadi. Kamu dapat pergi dengan Xia Qin Chen muda. Shizu, aku, penguasa pedang abadi menunjukkan keengganan dan air mata di matanya. Tak perlu dikatakan, Jianzu menghela nafas. Jika kamu tinggal di sini, kamu tidak akan dapat menembus alam tertinggi dalam hidupmu. Meskipun surga telah banyak diperbaiki, kamu tidak dapat membiarkan yang tertinggi masuk, apalagi membiarkan surga baru. Masa depanmu berada di luar langit. Ingat, setelah kamu keluar, kamu adalah keturunan langsungku dari Paviliun Pedang Tongtian. Jangan kehilangan muka. Tapi CZ, kamu terluka. Pedang abadi, kata Tuhan dengan cemas. Jianzu telah menekan Raja Kegelapan selama ratusan juta tahun. Sumbernya telah mengkonsumsi 7.788. Nyatanya, tidak banyak nyawa yang tersisa. Hahaha, orang akan mati. Sekarang Qin Chen telah menghabiskan begitu banyak kekuatan Raja Kegelapan, dan aku merasa jauh lebih santai. Jika tidak ada yang lain, tidak masalah untuk menekan Raja Kegelapan selama 10.000 tahun. Jianzu sangat gratis dan mudah. Tapi itu hanya kematian. Apakah banyak orang kuat pada masanya jatuh? Belum lagi kaca Taiyin tertinggi. Bahkan jika dia adalah orang kuat dari Paviliun Pedang Tongtian, dia adalah satu-satunya yang bertahan di tahun-tahun itu. Bukan apa-apa bagi leluhur pedang untuk bertahan hidup dan mati. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba berkata, adapun ini. Hanya saja sumber tubuh sudah habis dan tidak ada suplemen. Suara Qin Chen jatuh, tiba-tiba mengangkat tangannya, boom, sumber nafas yang mengerikan, tiba-tiba di dunia ini untuk bergerak. Inilah mata penguasa pedang abadi tiba-tiba menjadi bulat. Antara langit dan bumi, sumber kekuatan yang sangat menakutkan melonjak, memancarkan atmosfer yang berdebar. Pedang perkasa dari seluruh jurang mengejutkan Kaisar. Qin Chen berkata dengan samar, Tuan Jianzu, jangan abadi. Orang kuat seperti Anda belum pernah melihat ombak besar sejak zaman kuno. Anda tidak perlu dorongan seperti itu untuk menginspirasi generasi muda Anda. Nah, ini adalah sumber yang saya dapatkan dari Dewa Viantin. Selama nenek moyang pedang memakannya, meskipun saya tidak mengatakan itu dapat sepenuhnya memulihkan luka tetua, saya dapat membiarkan tetua memperbaikinya. Qin Chen berkata dengan santai bahwa sungai asal yang panjang ini mengalir perlahan dan datang ke Jianzu dalam sekejap. Asal mula kekacauan. Jianzu menghirup udara dingin dan matanya penuh. Dia melihat bahwa ini adalah sumber kekacauan. Harta semacam ini, seperti yang dikatakan Qin Chen, dapat membuat lukanya memiliki tingkat perbaikan tertentu. Apakah ini terlalu berharga? Nenek moyang pedang menenggelamkan suara. Harta karun seperti itu, yang tertinggi juga akan dipindahkan. Qin Chen mengeluarkannya seperti ini. Qin Chen berkata sambil tersenyum, saya bercanda. Demi tuanku, bagaimana jika saya kehilangan keluarga saya?
Jangan katakan itu hanya sumber kekacauan. Bahkan jika kita membiarkan generasi muda lupa mati, mereka tidak akan pernah cemberut. Qin Chen memandangi sungai yang panjangnya sekitar 10.000 kaki di depannya dan berkata. Di satu sisi, wajah Hong Huang Zulong ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata dan berkata, Qin Chen, tampaknya ini adalah bagian kecil dari sungai kacau yang kamu kumpulkan, bukan? Lakukan dengan kehancuran, bukan? Pada awalnya, Qin Chen mengumpulkan sejumlah besar air sungai yang kacau di sungai kekacauan yang tersembunyi di Dewa Viantin. Dengan begitu banyak air sungai yang kacau di depannya, bahkan 1% dari air sungai yang kacau di dunia kekacauan Qin Chen tidak dihitung. Memalukan untuk mengatakan bahwa dia ingin menghabiskan uang keluarganya. Qin Chen melirik Hong Huang Zulong dan berkata, saya bertanya kepada Anda, dapatkah makhluk surgawi biasa menghilangkan begitu banyak sumber kekacauan? Hong Huang Zulong tercengang, tidak mungkin. Asal-usul kekacauan sangat jarang. Apalagi surga, yang tertinggi mungkin tidak bisa mengeluarkannya. Qin Chen memiliki begitu banyak asal-usul kekacauan karena dia telah memasuki kumpulan Dewa Viantin dan memberikan asal-usul kekacauan. Yang telah lahir dari zaman kuno hingga saat ini selama ratusan juta tahun. Jika kita benar-benar ingin orang lain muncul dengan begitu banyak sumber kekacauan, apalagi surga, yang tertinggi tidak dapat melakukannya. Qin Chen berkata, tidak apa-apa. Saya telah mengambil dan mengirimkan hal-hal baik yang tidak dapat diambil oleh puncak yang Tuhan. Tidak bisakah saya mengatakan bahwa terlalu banyak kehilangan uang? Tapi apalagi yang ingin dikatakan Hong Huang Zulong? Diam. Qin Chen langsung memotongnya. Sebuah garis hitam, apakah kamu ingin keluar? Apakah kamu tidak ingin menemukanku? Tidak ada lagi omong kosong, aku akan membuatmu tidak dapat menemukan ibu naga kecil dalam hidupmu. Percaya atau tidak bukan? Hong Huang Zulong. Tidak tahu malu saya menjadi pria seperti itu. Namun, Hong Huang Zulong sedih di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunjukkan wajahnya sedikitpun. Jika Qin Chen benar-benar tidak menemukan ibu naga untuknya, bukankah dia akan mati sendirian? Pada saat ini, Jianzhu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Qin Chen, terima kasih banyak. Ledakan, dia tiba-tiba menarik napas, dan tiba-tiba, sungai kekacauan yang dahsyat masuk ke tubuh Jianzhu. Saya melihat tubuh kurus dan kurus Jianzhu. Setengah dari kakinya hendak masuk ke peti mati, dan udara mati menghilang dalam sekejap. Bahkan wajahnya menjadi montok dan kulitnya menjadi sedikit mengilap. Sizu, penguasa pedang abadi, sangat bersemangat. Hahaha, aku sudah banyak pulih. Nenek moyang pedang tertawa terbahak-bahak, dan seluruh jurang penguburan pedang meraung. Setelah Qin Chen dan leluhur pedang lainnya selesai tertawa, dia berkata, nenek moyang pedang tua, saya tidak tahu apakah asal-usul kekacauan generasi muda berguna bagi mereka. Jianzhu berkata sambil tersenyum, alam bekerja. Qin Chen tiba-tiba menghela nafas. Jianzhu terkejut, kamu, bagus, kenapa kamu menghela nafas? Qin Chen tampak sedih dan berkata dengan getir, ya, sejujurnya, asal-usul kekacauan sebenarnya untuk generasi muda untuk mempersiapkan latihan mereka sendiri. Penatua juga tahu bahwa asal-usul kekacauan sangat jarang. Mungkin kesempatan bagi generasi muda untuk menerobos supremasi di masa depan bergantung pada asal-usul kekacauan. Awalnya, saya berpikir bahwa Penatua dapat memiliki beberapa yang tersisa. Siapa yang mengharapkan itu? Aduh. Qin Chen menghela nafas berat. Pedang Zudun sedikit malu. Ternyata Qin Chen menggunakannya untuk menerobos alam tertinggi. Tapi tiba-tiba, mereka ditelan sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Jianzhu merasa malu. Dia tidak bisa menahannya. Asal-usul kekacauan terlalu penting baginya. Qin Chen tidak mengatakannya sebelumnya, jadi dia menelannya sekaligus. Sekarang dia tidak bisa memuntahkannya. Melihat ini, Hong Huang Zulong tiba-tiba memalingkan matanya dan berkata, jangan membicarakannya, bocah Qin Chen. Saya tidak berpikir leluhur pedang melakukannya dengan sengaja. Kalau tidak, jika dia tahu itu adalah harta yang ingin Anda gunakan untuk menerobos yang tertinggi, dia akan meninggalkan beberapa. Sekarang Anda telah kehilangannya kesempatan untuk menghancurkan yang tertinggi, tapi merupakan keberuntungan besar bagi umat manusia untuk menyelamatkan Jianzhu. Ya, tidak lebih. Qin Chen dengan cepat melambaikan tangannya, saya seharusnya tidak mengatakan ini di depan yang lebih tua.
Merupakan berkah bagi generasi muda untuk berkontribusi pada yang lebih tua. Atau begitu, Hong Huang Zulong berkata, leluhur pedang ini adalah orang yang paling kuat di zaman kuno umat manusia, leluhur paviliun pedang Tongtian. Pasti ada beberapa harta di tubuhnya. Biarkan dia memberimu beberapa harta, yang bisa menggantikanmu. Hentikan. Qin Chen tiba-tiba menyela kata-kata Hong Huang Zulong. Wajahnya jelek, bagaimana kamu bisa meminta harta paling berharga seperti nenek moyang pedang? Tuan Jianzhu adalah penguasa umat manusia. Apa asal-usul kekacauanku? Generasi yang lebih tua telah berkontribusi begitu banyak untuk klan kita. Apalagi hal-hal yang membuat mata tertinggi merah. Bahkan jika itu adalah harta yang bisa membuat orang terlepas, saya rela mengeluarkannya. Qin Chen sangat menginspirasi. Bocah Qin Chen, aku tidak bermaksud memintamu hal yang paling berharga dari leluhur pedang, tetapi sumber kekacauan adalah kartu trufmu. Sekarang banyak orang kuat dari ras manusia mengincarmu. Tidakkah kamu merasa bahwa sudah ada beberapa orang kuat yang keluar dari surga? Menyerangmu, tapi kau tidak punya sesuatu untuk menyelamatkan hidupmu. Kata Hong Huang Zulong lagi, terlihat sedih. Diam. Qin Chen menyela kata-kata Hong Huang Zulong dan berkata, Tuan Jianzhu, saya akan pergi dulu. Berbalik dan pergi. Batuk. Jianzhu lebih malu. Keparat. Bagaimanapun, dia adalah kekuatan teratas dari Teran. Jika keluar, itu akan terlambat. Tunggu. Jianzhu memanggil Qin Chen. Qin Chen dengan hormat berkata, saya tidak tahu harus memesan apa lagi dari leluhur pedang. Batuk. Aku tidak punya barang bagus di sini, tapi aku bisa melelehkan pedang ke tubuhmu. Kekuatan pedang, bukankah kamu bilang kamu punya musuh di luar? Jianzhu mengangkat tangannya. Ledakan, ada pedang yang mengerikan di tangan langit dan bumi. Pedang yang mengerikan. Murid Qin Chen menyusut. Dia juga master kendo. Pada saat ini, dia merasa bahwa dunia berada di bawah kekuatan cahaya pedang. Jika cahaya pedang ingin menghancurkannya, dia tidak memiliki perlawanan dan tidak dapat menghindarinya. Bukan hanya Qin Chen, tapi juga Hong Huang Zulong dan Sue He Sengsu. Pedang ini sangat kuat. Pedang ini pasti bisa melukai tubuh mereka. Layak menjadi salah satu master top Teran kuno. Master pedang berkata dengan suara yang dalam, kekuatan pedang ini adalah bagian dari pemahaman saya tentang jalan kendo. Sekarang, itu telah menjadi tanda kendo dan memasuki tubuh Anda. Anda dapat merasakan kendo dan memahami kekuatan pedang. Jika Anda bertemu dengan seorang musuh yang kuat, kamu juga bisa menghentikan musuh sekali. Suara itu jatuh, cahaya pedang ini langsung memasuki alis Qin Chen. Ledakan, untuk sesaat, tubuh Qin Chen bergetar hebat. Pada saat itu, dia merasakan cahaya pedang yang terang muncul di jiwanya, yang melindungi jiwanya dan mengeluarkan nafas yang mengerikan. Sangat kuat, debu Qin menyedot udara dingin. Pemahaman Jianzhu dalam kendo terlalu kuat. Awalnya, Qin Chen mengira pemahamannya tentang kendo sangat kuat. Lagi pula, dia juga menguasai jalan pedang. Tapi sekarang sepertinya dia jauh dari itu. Qin Chen bahkan memiliki perasaan bahwa jika dia dapat memahami pedang Qi ini, dia bahkan dapat menggunakan kultivasi surga untuk membunuh yang paling kuat. Ini adalah intuisi yang mengerikan. Biarkan Tianzun dapat membunuh Mahaguru. Qin Chen merasa luar biasa saat memikirkannya. Meskipun dia telah menembus alam surga, Qin Chen tidak pernah berpikir bahwa dia dapat bersaing dengan yang tertinggi saat ini. Tetapi jika dia dapat memahami kekuatan pedang ini, itu akan berbeda. Terima kasih Tuan. Qin Chen memberi hormat dengan tulus. Setelah melepaskan kekuatan pedang ini, leluhur pedang juga sedikit kehabisan napas. Jelas sumbernya telah menderita kerugian. Ayo, anak laki-laki, ayo pergi. Jianzhu melambai. Pergi. Qin Chen juga tidak sopan. Segera singkirkan ketiga Hong Huang Zulong, dan kemudian dengan master pedang abadi, langsung. Master pedang abadi enggan berpisah dengannya. Dia berbalik selangkah demi selangkah sampai dia menghilang ke dalam jurang. Anak laki-laki. Jianzhu melihat punggung Qin Chen dan menggelengkan kepalanya. Faktanya, bagaimana mungkin dia tidak melihat tujuan Qin Chen sebelumnya? Ini semua tentang harta karun. Sangat disayangkan bahwa untuk menekan Raja Kegelapan selama bertahun-tahun, dia benar-benar tidak memiliki harta, dan hampir semuanya telah habis. Dalam hal bakat, keabadian itu kuat, tapi tidak bisa dibandingkan dengan Qin Chen. Jika dia benar-benar bisa memahami kekuatan pedang ini,
maka pedangku akan bangkit kembali dan mengguncang alam semesta. Nenek moyang pedang bergumam. Ledakan. Di surga selatan, kedua pedang itu meledak ke udara, dan kedua sosok itu terbang keluar dari area terlarang kuburan pedang. Tuan Abadi, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Qin Chen berbalik untuk menanyakan cara. Penguasa pedang abadi melengkungkan tangannya dan berkata, Saudara Qin, jangan meneriaki generasi tua saya. Saya tidak tahan. Anda dapat menyelamatkan saya dan hidup Qiongxian. Tanpa Anda, saya tidak akan abadi. Setelah itu, saya akan memanggil Anda kurangi debu seperti Qiongxian. Itu tidak benar. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun aku telah menyelamatkanmu, pendahuluku juga telah menyelamatkanku dan Sisi. Dengan cara ini, aku akan memanggilmu Saudara Qin nanti. Kamu bisa memanggilku abadi. Pedang abadi adalah jalan utama. Yah, aku juga akan memanggilmu Saudara Abadi. Qin Chen tidak ingin membuang terlalu banyak energi dalam hal ini. Itu hanya sebuah judul. Master Pedang Abadi mengangguk. Saudara Qin, ketika saya meninggalkan jurang penguburan pedang, nenek moyang saya pernah memberitahu saya, dan kemudian saya akan mengikuti perintah Anda. Kemana saya harus pergi selanjutnya, saya akan mengikuti perintah Saudara Qin. Dengarkan aku. Qin Chen melihat Master Pedang Abadi. Setelah tubuhnya dipulihkan, Master Pedang Abadi telah melangkah ke alam surga. Selain itu, hati pedang tertingginya memiliki warisan paviliun pedang Tongtian, yang juga merupakan sosok yang sangat memberontak di surga. Hati Qin Chen tergerak. Dengan cara ini, kamu ikuti aku dulu, lihat ke belakang, aku mungkin membutuhkanmu untuk tinggal di surga. Surga dapat dipulihkan dan surga dapat masuk. Jika Anda kembali, kekuatan utama umat manusia pasti akan mengirim surga yang kuat untuk masuk. Paviliun Candi secara alami membutuhkan yang kuat untuk duduk di surga. Ada Jiruyu, Jiwux dan Master Pedang Abadi. Tidak peduli ahli apapun yang dikirim oleh pasukan Teran teratas, Qin Chen bisa bebas. Bagus. Master of Eternal Sword mengangguk. Meskipun CZ memintaku untuk meninggalkan surga untuk menerobos yang tertinggi, aku masih harus merasakan banyak hal. Aku bisa tinggal di surga untuk sementara waktu, tapi Lord of Eternal Sword ragu-ragu dan berkata, tolong beritahu saya di mana Qiongxian sekarang. Saya sangat bicara sambil jalan. Qin Chen melihat keluar langit, dan dia bisa merasakan ada kekuatan tertinggi yang datang. Dia segera bergoyang dan terbang langsung dari langit, dan Master Pedang Abadi juga mengikutinya. Dalam perjalanan, Qin Chen memberitahunya bahwa King Qiu Zi telah pergi ke peri rubah berekor 9. Master Pedang Abadi mendengar bahwa pakaian ungu King Qiu telah pergi ke klan rubah peri ekor 9. Dia tidak bisa menahan nafas. Ratusan juta tahun kemudian, dia kembali ke paviliun pedang Tongtian. Tanpa diduga, Qiongxian juga kembali ke rubah peri berekor 9. Tampaknya klan adalah akar dari semua orang di alam semesta. Ledakan. Pada saat ini, seluruh surga tiba-tiba bergetar. Qin Chen mendongak dan melihat sosok yang menjulang tinggi datang dalam kehampaan di luar langit. Nafas yang kuat. Saat Qin Chen terbang, dia menatap ke langit. Di sana, napas tertinggi yang mengerikan datang, bahkan lebih kuat dari yang dirasakan Raja Raksasa Qin Chen. Hanya nafas yang datang, yang membuat seluruh surga bergetar. Bisakah kamu menanggung beban pengrajin ahli? Qin Chen memiliki sedikit kekhawatiran di hatinya dan mempercepat terbangnya. Dan sekarang, di luar langit, ledakan, dalam kehampaan yang tak berujung, sosok seperti sungai panjang melangkah dari jauh, menakuti alam semesta. Merasakan datangnya yang kuat, sekelompok wajah tim penegak hukum Dewan Manusia tiba-tiba menunjukkan warna ekstasi. Bantuan, akhirnya, mata tuannya juga menjadi bermartabat. Tuan Tianhe, ini adalah pekerjaan yang luar biasa. Tuan Aula Kerja Dewa, sosok besar itu berkata, Anda dan saya sudah tidak bertemu selama lebih dari 100.000 tahun. Saya tidak dapat membayangkan bahwa Anda sudah menjadi maha guru dalam pertemuan ini. Selamat. Wow, tiba-tiba, kekuatan kegelapan dan ketiadaan yang tak ada habisnya segera menyelimuti kehampaan di luar seluruh langit, dan ikatan yang kuat menyelimuti di mana-mana. Itu adalah kekuatan supernatural domain tingkat atas yang memblokir langit dan bumi ini, dan memenjarakan semua kehampaan di sekitarnya.